Dalam 6 bulan ini, saya diskusi dengan banyak pejabat pemerintahan di beberapa departemen yang saya dapatkan satu kesimpulan. Untuk sementara ya, mereka ternyata tidak terlalu update dengan dunia digital, blockchain, 5G, IoT, big data yang mendekopling 70% masalah keseharian dunia saat ini. Apalagi 3 tahun ke depan yang mungkin sudah 90% bergesernya, jauh bergesernya. Jadi mereka melihat dunia digital, blockchain, IoT dan sejenisnya hanya dari common sense, dari akal sehatnya saja. Yang pasti banyak gak pasnya karena naluri seseorang itu adalah dari fakta jalan hidupnya yang berulang-ulang kemudian menjadi belief sistemnya dalam pemikirannya. Apa yang dihadapkan banyak pejabat tinggi ini bukan dunia digital seperti sebenarnya. Hanya difahami sebatas handset di genggamannya. Jika bisa update status, upload foto, merekam video, mengcropping foto, memberi teks pada foto, dianggap sudah mengikuti kemajuan zaman. Dunia digital atau dunia maya hanya difahami sebagai apa yang di dunia nyata di-online-kan. Sesederhana itu. Ketika new normal dipromosikan misalnya, new normal itu diterjemahkan, silahkan menjalankan kehidupan seperti sedia kala, hanya sekarang ditambah protokol COVID wajib dijalankan. Jadi new normal adalah kehidupan seperti dulu ditambah protokol COVID. Monotok pemikiran. Begitu pakai masker, pakai face shield, sarung tangan, lengan panjang, sudah silahkan bertebaranlah kalian di muka umum lagi. Simple ya pemikirannya dan tindakannya juga simple. Apa salah berpikir begitu? Ya enggak lah. Ya kapasitas pemikirannya begitu, ya output tindakannya ya begitu juga dapatnya. Kita lompat sebentar dalam mengelola keuangan negara. Maka pemikirannya juga sama, sederhana. Yang penting cadangan devisa dijaga dan jaga inflasi rendah. Wes, ngono tok, podo sama yang pertama tadi. Atau lagi misalnya lagi, di dalam stimulus bencana COVID, fokusnya di create demand, menjaga daya beli. Buktinya sudah hampir 700 triliun stimulus diberikan untuk membangkitkan daya beli. Apa hasilnya? Ya udah lihat aja sekarang apa yang terjadi. Tapi gini deh, bagaimana kalau kesederhanaan ini kita bantu agar Indonesia menjadi juara, bukan menjadi pemadam kebakaran seperti sekarang. Sebentar, kita melenceng sebentar, nanti balik lagi ke topik ya. Semua tim dalam organisasi saya pasti tahu kata rapalan yang saya sering ucapkan ketika ada masalah atau peluang yang harus diselesaikan atau harus dicapai bersama. Maka saya pasti mengatakan sebuah pernyataan. Saya gak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya kita bisa menjadi terdepan dengan modal sekecil-kecilnya, usaha sekecil-kecilnya, hasilnya semaksimum mungkin, memperolehnya dalam waktu cepat dan semua rakyat senang. Oke, maaf saya beri ilustrasi biar kebayang dalam pikiran sahabat semua. Misalnya bagaimana Dinaran dengan tim back end di Bali dan front end di Jakarta dengan kekuatan 21 orang ini, dalam 3 tahun Dinaran harus bisa mengalahkan BCA dengan 25.000 karyawan dan 1.200 cabang. Maka kalimat saya adalah, saya nggak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya Dinaran harus bisa melewati BCA dalam 3 tahun dengan modal sekecil-kecilnya, usaha semudah-mudahnya, dan lakukan sekarang. Tim tidak boleh nambah, sarana seperti sekarang, server engine mengikuti pertumbuhan, lalu update dengan teknologi pembayaran, nyambung dengan GPN, KRIS, bisa terima dana dari luar negeri, bank kastodiannya nambah, bisa menerima 20 macam pembayaran, dan bisa transfer ke 20 macam keuangan, dan semua ternyata sudah siap infrastrukturnya 15 Juli 2020 yang dijadikan hari launching Dinaran setelah beta soft launching 20 Mei 2020 kemarin. Kepada semua tim saya nggak tahu apa yang mereka rapatkan, mereka strategikan, mereka debatkan, pokoknya 15 Juli ini semua harus mulai dijalankan melewati BCA dalam 3 tahun ke depan. Gila kan ya? Oke, kita lanjut balik ke topik. Jadi, kalau rumus tadi kita bawa untuk bernegara, maka kalimat yang kita akan bawa ke para menteri kabinet dan pejabat teras Indonesia adalah sebuah kalimat sederhana tadi, yaitu saya nggak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya Indonesia harus bisa menjadi negara terdepan menyusul Tiongkok dan Amerika di tahun 2030 dengan tanpa hutang dan tanpa bergantung asing. Percaya saya, dengan rapalan kalimat mantra ini, maka semua cara untuk COVID, hutang, kemakmuran, kesehatan, kedaulatan, pendidikan, keamanan, pertahanan, apapun pilar bernegara disapu dengan strategi sapu jagat untuk menjadikan Indonesia juara di 2030. Strategi ini tidak parsial seperti hanya COVID diselesaikan seperti saat ini. Tidak, harus semuanya. Mungkin dengan mantra yang kita ucapkan tadi, bagaimana Indonesia juara dunia di tahun 2030, ini banyak anak muda yang bersemangat mengatakan bisa. Sementara generasi yang usianya di atas 50 tahun pasti keleyengan kepalanya, lalu bertanya, ya apain ya negara ini? Itulah mengapa saya menaruh harapan bangsa ini kepada anak muda yang update sama digital yang usianya sekarang di bawah 40 tahun. Mereka adalah digital warrior Nusantara. Mereka adalah digital patriotism
ekosistem Nusantara, sehingga membuat Indonesia menjadi digital sovereignnya atau kedaulatan digital Nusantara kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tidak seperti sekarang dalam dunia digital Indonesia. Indonesia tidak berdaulat sama sekali karena generasi yang usianya di atas 50 tahun ke atas nggak paham apa itu digital. Ekonomi digital yang harusnya bagian dari new normal, keluarga digital juga bagian dari new normal, kesehatan digital bagian dari new normal, bernegara digital dan digital politik adalah generasi muda di bawah 40 tahun yang paham ini milik generasi muda, ini milik mereka. Dengan pola pikir digital, baru Indonesia bisa jadi juara di tahun 2030. Pertanyaan sekarang, siapa yang bisa membawa hal ini menjadi bukan wacana tetapi langkah segera?